sholat jamaah yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Khatib untuk mempersingkat waktu. Lalu Khatib saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada pembahasan sholat jenazah. Kesunahan sholat berjamaah. Wahya katsiratun, banyak sekali kesunahan kita dalam sholat berjamaah. Di antaranya adalah al-qiyam ila sholati ba'da farohil iqamah. Berdirinya kita itu menunggu selesai iqamat. Iqamat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Beres iqamah itu barulah kita berdiri. Hukumnya sunnah. Muktamadnya selesai iqamat, la ilaha illallah, barulah kita berdiri. Ada kaul kedua, pendapat kedua, kita berdirinya itu ketika qad qamatis shalah. Orang yang beriqamah dia membaca qad qamatis shalah, kita berdiri. Ya. Jadi muktamadnya, pendapat yang unggulnya adalah beres iqamah barulah berdiri. Gitu. Atau ada pendapat yang kedua, ketika qad qamatis shalah, disitulah kita berdiri. Dan ini hukumnya sunnah. Dan yang kedua, kesunahan sholat lagi taswiyatus sufufi wal amru biha. Kita menyamaratakan shaf, meluruskan shaf, merapatkan shaf. Baik dia sebagai imam atau sebagai makmum. Sini maju sini, ini kurang rapat. Makmum sendiri itu diperintahkan untuk meluruskan, merapatkan shaf. Jadi tidak hanya imam, walaupun perintah meluruskan shaf bagi imam itu lebih ditekankan, gitu ya. Tapi makmum pun sunnahnya adalah ikut berpartisipasi di dalam merapihkan, meluruskan, merapatkan shaf. Ya, saling menyuruh aja, ayo sini, ini diisi belum. Makmum seharusnya seperti itu. Nah, imam itu nanti kesunahan dan sunnahnya sunnah muakkadah, kesunahan yang ditekankan. Yang ketiga, al-mubadarah ila shafil awwali. Meluruskan shaf itu ukurannya seperti apa? Lurusnya itu adalah dilihat dari tumitnya. Tumit satu sama lain itu sejajar, lurus itu ya. Jadi tidak dari ujung jari kaki, tidak, tetapi tumitnya itu yang dihitung lurus. Kemudian rapatnya itu seberapa? Sekiranya pundak satu dengan yang lain itu nempel, ya. Dan ukurannya itu adalah pundak, ini ukuran utamanya. Sedangkan kaki itu ngikuti, ya, ngikuti. Dan di dalam hadis ada juga yang menjelaskan yang dimaksud daripada orang itu rapat di dalam shafnya ketika pundak dan telapak kaki itu
rapet satu sama lain. Cuma untuk yang ukuran pastinya di pundak. Rapet enggak pundaknya? Kalau satu sama lain rapet, maka sudah itu dianggapnya rapat. Nah, di dalam sholat, kita sebagai laki-laki, sunnahnya merenggangkan kaki itu sekadar 1 jengkal. Jadi kakinya kita nggak rapet. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan sholatnya itu kaki atau enggaknya kaki, semuanya itu serba rapet. Rukuknya, sujudnya rapet semuanya, termasuk kakinya. Saat perempuan berdiri bagaimana? Sunnahnya kaki perempuan pun rapat. Kalau laki-laki merenggangkan satu anggota dengan anggota yang lain, mau dalam keadaan berdiri, sujud ataupun rukuk, maka renggang. Kalau kita pakai kursi gitu, yang dipatokannya, apakah sama kita ini, pundak kita. Jadi kaki enggak pengaruh? Enggak, kaki enggak pengaruh sama sekali. Kaki tidak menjadi ukuran, ukurannya adalah pundak kita. Nah, rapat enggak dengan yang lain gitu. Kalau rapat maka sudah dianggap rapat softnya. Nah, kaki tidak menjadi ukuran. Kemudian kalau yang suka merapat-rapatkan kaki, ada yang dia nempel-nempelin kaki. Nah, realitanya saat ini mereka itu kakinya dilebarkan selebar-lebarnya, sedangkan pundak satu sama lain nggak ketemu. Nah, ini yang menjadi kesalahan. Gitu ya. Nggak batal salatnya tidak, tetapi kena hukum makruh. Gitu ya. Jadi sekali lagi yang jadi ukuran adalah pundak. Rapat nggak dengan pundak lainnya. Kalau rapat maka sunnah, ya, dapat hukum sunnah. Berikutnya al-mubadarah ila shafil awali. Bersegera kita ngejar shaf yang pertama. Karena bagi laki-laki shaf yang terbaik adalah shaf yang paling dekat dengan imam. Sedangkan bagi perempuan, shaf yang terbaik adalah shaf yang paling jauh dari imam. Makanya shaf laki-laki ngisi ya shaf pertama dulu. Ketika komati salah, cepat-cepat kita maju di shaf pertama. Cepat-cepat, bersegera. Nah, sedangkan kalau komat kemudian kita berada di shaf keempat, kelima, orang-orang yang datang belakangan kita suruh, ayo maju, maju, maju. Dia sendiri mandek di shaf keempat, kelima. Itu bagaimana hukumnya? Maka hukumnya makruh. Itu namanya ithar alal kurbi. Mendahulukan orang lain di dalam meraih pahala. Hukumnya makruh. Sok silakan diisi, dia berada di shaf kedua padahal. Mempersilahkan orang lain agar ngisi shaf pertama. Udah kamu aja gitu. Hukumnya makruh. Tidak hanya dalam sholat ya, dalam semua hal yang berbau ibadah, di situ ada pahala, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, itu hukumnya makruh. Sodako ada pengemis umpamanya. Saya mau ngasih, tapi Pak Anui udah ngacungin duluan. Terus udah silakan Pak. Nah ini makruh berarti. Harusnya saya yang nyerobot ngasih gitu. Mau traktir, udah mau pada bayarin semuanya. Nggak jadi saya, udah dibayarin. Nah harusnya saya nyerobot gitu. Jadi perihal. Dan ini menjadi kebiasaan di pesantren atau dulu kami di Timur Tengah, cepet-cepetan gitu. Cepet-cepetan traktir. Dan semua yang berbau ibadah seperti itu. Kalau kita mengedepankan orang lain daripada diri sendiri, itu terkena makruh. Nah, ada kaidah namanya al-ithar alal kurbi makruhun. Termasuk tadi orang udah iqomat, tetapi dia malah berdiri di shaf belakang, mempersilahkan orang lain agar maju di shaf pertama, kedua. Maka hukumnya makruh. Nah itu khusus bagi laki-laki. Nah bagi perempuan bagaimana? Paling baiknya shaf perempuan adalah shaf yang paling jauh dengan imam. Maka shaf perempuan diisinya dari paling belakang dulu.
Paling belakang dulu, nanti barulah depan. Belakang udah penuh, baru depannya. Jadi ngisinya dari soft paling belakang, karena itu paling baik. Wa in fatathu takbiratul ihram illa raka'atal akhirah. Walaupun dia akan ketinggalan takbiratul ihram. Jadi imam udah takbiratul ihram di rakaat pertama. Dan ini orang masjidnya sangat luas sekali, dia baru masuk masjid. Lebih baik menemukan takbiratul ihram imam, maksudnya imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram, tapi di shaf paling akhir, atau kita jalan ke depan di shaf pertama tetapi nggak nemu takbiratul ihram imam. Lebih baik mana? Lebih baik berada di shaf pertama. Ya, kalau ini bercerita tentang afdol ya, lebih afdol mana? Kecuali di rakaat terakhir, imam berada di rakaat keempat, kita baru masuk masjid. Ya, ini lebih baik takbiratul ihram dari masjid paling belakang, tapi nemu satu rakaat imam, atau kita tetap maju di shaf pertama, nanti nggak nemu satu rakaat imam terakhir itu, maka lebih baik nemu satu rakaat. Gitu ya. Kalau selain rakaat keempat atau rakaat terakhir, tetap maju di shaf pertama, itu lebih baik. Berikutnya, termasuk kesunahan jamaah adalah jahrul imam bitasmi' wa takbir lil ihram wal intiqalat wassalam. Imam itu disunnahkan untuk mengeraskan bacaan tasmi' sami Allahu liman hamidah, dan juga bacaan takbiratul ihram, bacaan takbir intiqal, perpindahan rukun dari berdiri ke rukuk ke i'tidal ke sujud, itu namanya takbiratul intiqal, dan salam. Hukumnya sunnah bagi imam mengeraskan suara tersebut. Nah, di sini ada istilah jahar, ada istilah sir. Kalau jahar itu suara yang bisa didengar oleh dia sendiri dan orang sekitarnya. Itu namanya jahar. Kalau sir, suara yang hanya bisa didengar oleh dia sendiri. Artinya kita ketika membaca Fatihah, sir berarti jangan dibaca dalam hati. Ya, disuarakan sehingga dan mana suara itu didengar oleh telinga kita. Gitu ya. Kalau kita nggak mendengar suara kita sendiri, maka sholatnya tidak sah. Khusus untuk yang rukun ya, rukun qauli nanti. Jadi mengeraskan suara itu sunnah bagi seorang imam. Wa muwafaqatul masbuk al imam fil adhkar ghairil wajibah kata syahudil akhir. Sunnahnya lagi makmum yang masbuk dia hendaknya menyamai zikir-zikir yang dibaca oleh imam. Imamnya berada di tasyahud akhir, tahiyat akhir, kita makmum berada di tahiyat awal. Maka sunnahnya kita tidak hanya sampai sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja, enggak, tetapi tambahi sampai hamidum majid sebagaimana imam. Ya, sunnahnya menyamai zikir-zikir yang dibaca oleh imam, termasuk ketika imamnya itu imam berada di rakaat ketiga, kita baru datang, berarti kan rakaat pertama kita tuh. Nah, di rakaat pertama setelah Fatihah kan sunnah baca surat, gitu. Tetapi imamnya di rakaat ketiga dia tidak baca surat, maka kita sebagai makmum setelah Fatihah tidak baca surat. Ini hukumnya sunnah. Lah, sunnahnya bagaimana? Nanti setelah imamnya salam kita nambah 2 rakaat, di situ kita membaca surat. Setelah Al-Fatihah rakaat ketiga dan keempat kita barulah membaca surat. Namanya mengqadha surat. Ini kesunahannya seperti itu. Dan yang keenam, al-yaltafital imam ilal ma'mumin min jihati yaminih. Termasuk daripada kesunahan berjamaah, setelah imamnya selesai salam, maka imamnya akan duduk menjadikan sebelah kanannya imam, badan ini itu diarahkan kepada para
makmum. Sedangkan sebelah kiri itu diarahkan ke arah kiblat. Nah, begini duduknya. Sana makmum, sana kiblat. Gini. Zikirnya itu duduknya seperti ini. Loh, kok ada yang mengatakan kalau imam itu zikirnya menghadap para makmum, itu bagaimana? Betul, itu ada hadisnya, tetapi hadis itu terjadi di saat Rasul pengen ngasih mauidhah, ngasih nasihat. Ketika terjadi sesuatu, Rasul ngasih tahunya setelah apa? Sholat. Nah, sebagaimana kejadian taraweh, Rasul itu pergi ke masjid, sholat taraweh di sana, qiyam Ramadan sendiri asalnya. Kemudian ada sahabat yang melihat pada ikut di malam pertama. Kemudian malam kedua tambah banyak lagi. Malam ketiga tambah banyak lagi. Rasul nggak keluar. Ditunggu sampai ada yang kode-kode, dehem-dehem, ada yang lempar batu kecil supaya Rasul bangun. Dikiranya tidur. Nggak keluar juga. Sampai fajar baru Rasul keluar sholat subuh. Sholat subuh habis salam itu, assalamualaikum, assalamualaikum, Rasul menghadap sahabat langsung. Duduknya langsung ngadep sahabat dan mengatakan, saya tahu semalam kalian nunggu saya, gitu. Nah, kejadian yang seperti ini di mana Rasul setelah salam langsung ngadep sahabat itu adalah ketika mau ngasih nasihat. Tapi kalau nggak ngasih nasihat, Rasul zikir itu sebelah kanan dihadapkan ke para makmum, sebelah kiri itu ngadep kiblat. Dan nanti doanya bagaimana? Para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan doanya tetap seperti ini, ada yang mengatakan kembali ke arah kiblat, baru berdoa. Nah, dan itu hukumnya sunnah. Nah, termasuk kesunahan lagi di dalam kita melakukan sholat berjamaah adalah kita membaca amin bareng dengan imam. Waladhdallin, kita bareng-bareng baca amin antara imam dengan makmum. Dan kesunahan baca amin itu enggak langsung waladhdallin langsung disahut amin, enggak, tetapi dikasih jeda. Ya, sekitar jedanya itu Rabbi firli wali walidayya, gitu ya, dikasih jeda barulah nanti baca amin. Lebih dulu dari imam gimana, Ustaz? Lebih dulu? Iya, di amin duluan, imamnya belakangan amin. Enggak membatalkan sholatnya, cuma sunnahnya itu berbarengan antara aminnya imam dengan makmum. Baca amin yang kayak gitu hukumnya adalah sunnah. Termasuk kesunahan lagi dalam sholat berjamaah adalah ketika si imamnya itu membaca umpamanya doa kunut, kita walaupun hafal, sunnahnya adalah mengaminkan. Ya, ada di dalam kesunahan mengaminkan itu doa yang 5 pertama. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. 5 doa ini kita disunnahkan untuk mengaminkan walaupun kita sendiri hafal. Setelah itu 5 setelah ini sunnahnya kita baca sendiri masing-masing. Makanya imam setelah syarra ma qadait langsung agak diem, imamnya diem ngapain? Supaya para makmum pun membaca. Ya, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu ma walait wa la ya'izzu man atait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. 5 mengaminkan, 5 kita membaca. Oke, setelah itu barulah nanti kita mengaminkan. Dan itu hukumnya adalah sunnah. Nah, berikutnya ada kemakruhan kita berjamaah. Kemakruhan berjamaah banyak sekali, diantaranya kaunul imami fasiqon au mubtadi'an. Kita menjadikan seorang imam yang mana imamnya itu orang yang fasik, berbuat bid'ah.
Orang fasik, fasik itu apa? Pelaku dosa besar belum bertaubat dan terus-menerus melakukan dosa kecil. Itu namanya fasik. Jadi kanu sudah tahu ini masyhur, ini orang peminum khamr, dosa besar, toh? Tapi dijadikan imam gitu. Ini orang masyhur dia itu pacaran itu dosa besar, tapi dijadikan imam. Ini masyhur orang ini umpamanya apa? Korupsi gitu. Tahu dia pengkorupsi, koruptor dia, tapi dijadikan imam. Belum taubat ya. Nah, pelaku dosa besar dan belum taubat atau terus-menerus dosa kecil, maka dia orang fasik. Kita tahu dia fasik terus sengaja dijadikan imam, maka hukumnya makruh. Kemakruhan sholat berjamaah berikutnya kaunul imami aklaf, imamnya belum dikhitan, laki-laki masih berkulub ya, jadi si kepala zakarnya masih ada penutupnya, itu makruh hukumnya ya. Dia udah balik tetapi belum dikhitan, makruh. Kenapa? Karena khitan dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib bagi laki-laki. Khitan bagi laki-laki dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib, sedangkan bagi perempuan hukumnya sunnah. Nah, kewajiban ketika tidak dilakukan maka dia berarti melakukan dosa, dan pelaku dosa itu fasik. Yang pertama. Yang kedua, ketika dia itu belum dikhitan, masih sangat memungkinkan adanya kotoran atau najis yang tersimpan di dalam pelindung kepala zakar. Masih tersimpan di sana, walaupun bisa dibuka, dicuci, tapi kemungkinan besarnya masih nempel. Gitu ya. Nah, menjadikan orang yang belum dikhitan sebagai imam itu hukumnya makruh. Yang ketiga, kaunul imami tamtaman au fa'fa'an au wa'wa. Tamtam itu mengulang-ulang kata tak. An'am mengulang kata tak. Istilah kita gagap. Orang gagap dijadikan imam maka hukumnya makruh, yang mana gagap itu tidak merubah arti makna Al-Fatihah. Kalau merubah makna nggak boleh. Dia nggak bisa jadi imam. Atau fa mengulang apa? Pokoknya mengurang huruf, gagap lah. Nah, itu hukumnya nanti makruh. Wa iqamatu jama'atin fi masjidin lahu imamun ratibun walam yakhsha fauta fadilati awalil wakti. Di satu masjid, di situ ada imam rutin. Seperti Darul Barokah ada imamnya Ustadz Asep. Tetapi ini Ustadz Asep belum berjamaah, sudah masuk waktu sholat tapi belum berjamaah, datang kelompok sholat duluan berjamaah, mendahului imam rutin, maka itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena memecah belah umat. Oh, saya pengennya diimami anu kok, yang lain enggak, saya pengen diimami ini. Nah, itu memecah belah umat, maka dihukumi makruh. Selama ada imam rutin, kemudian per kelompok ngadain jamaah sendiri di sana, hukumnya menjadi makruh. Beda dengan masjid rest area, yang mana masjid rest area tidak memiliki imam rutin sendiri. Maka siapapun jamaah mau mengadakan di sana ya monggo, silakan, tidak terkena hukum makruh. I'waju shafi wa adamu ikmali ma qablahu. Tidak lurusnya shaf, bengkoknya shaf itu pun menjadikan kemakruhan berjamaah. Kalau makruh dilakukan maka akan berkurang pahala jamaahnya. Bengkoknya shaf atau shaf pertama belum sempurna, masih ada lowong di sana, dia tidak ngisi malah buat shaf kedua. Nah, maka jamaahnya akan terkena hukum apa? Makruh. Dan itu sering terjadi kita di Indonesia itu, shaf bengkok, apalagi yang makmum itu orang-orang sepuh ya. Nah, disuruh ngelurusin, ayo lurusin shafnya, ayo cepet diimami ya. Loh, bener ini kejadian di mana-mana di desa-desa kayak gitu. Padahal mereka belum rapet, mereka masih bengkok shafnya. Nah, ini tanggung jawab bersama. Tidak hanya tanggung jawab imam, melainkan makmum pun harus sadar. Ya, kita kasih ilmunya bahwa shaf itu harusnya rapat.
gitu ya, agar tidak berkurang fadilah berjamaah. Kemudian yang sering juga terjadi tadi, shaf pertama belum sempurna, masih bisa 1-2 orang muat di sana, malah buat shaf baru. Ya, itu mendatangkan kemakruhan. Kecuali shaf pertama masih ada sisa lowong 1 orang, di sana datang berdua. Ya, datang berdua dan tidak wah kayaknya nggak mungkin ada lagi nih, baru 2 orang berada di belakang imam di shaf kedua. Nanti kalau orang yang ya, setelahnya datang baru ngisi shaf pertama. Dan kalau kayak di masjid besar kayak di Masjid Al-Alun, orang di shaf kedua atau ketiga itu rata-rata ngambil pinggirnya dulu, Ustaz. Ngambil pinggir dulu, nggak di tengah. Itu makruhnya itu hanya buat mereka saja atau keseluruhan jamaah? Putusan shaf yang putus itu yang terkena hukum makruh ya. Seharusnya membuat barisan itu dari tengah, pas di belakang imam, di sanalah mulai barisan ada, tidak dari pinggir kanan atau pinggir kiri. Jadi dari tengah, kemudian kanan kiri sampai penuh. Shaf kedua pun dari tengah, begitu juga nanti kanan kiri. Kalau di besar kan malas terus tidak tenang. Jadi ambil pinggirnya duluan. Maksudnya itu mulai jamaah ngambil pinggir, nanti pada ke tengah gitu apa gimana? Jadi di tengah tuh kosong jadinya. Ya, jadi kan dari tempat wudhu tuh takut ketinggalan, mungkin jadi langsung ambil pinggir sholat. Ya, tanggung jawab bersama, kita harus ingatkan mereka. Ngambil shaf itu dari tengah, barulah nanti sampai ke ujung. In kita shaf. Nah, ini berikutnya kemakruhan berjamaah adalah putusnya shaf. Shaf dianggap putus itu termasuk tiang nih Pak Inui. Kalau mendesain masjid jangan ada tiang di tengah-tengah, karena itu bisa memutus shaf. Jangan ada tiang di tengah-tengah. Nah, gimana caranya? Antum lebih tahu lah. Ya. Gimana caranya agar tidak ada tiang di tengah itu? Kalau tak yang terkait yang jamaah wanita, di sini di belakang. Di belakang dulu. Untuk akses ke depannya kan kalau penuh di belakang ada. Oh, ada dikasih ini satu jalan. Dikasih satu jalan yang untuk ngisi shaf depannya, jangan dipenuhi semuanya. Dikasih akses. Maksud kalau jamaah sekarang perempuan atau ibu atau istri berdua saja, afdolnya si makmumnya itu di kiri atau di kanan? Imamnya perempuan. Imamnya cowok, laki-laki. Imamnya laki-laki, maka makmum perempuan itu di belakang, bukan di kiri kanan. Makmumnya satu perempuan, iya, di belakang imam. Tidak di kanan atau di kiri, di belakang imam. Kalau ada tempat, kalau nggak ada tempat ya di mana aja. Kalau ada tempat seperti ini, tempatnya lega, maka lebih baik sunnahnya ya di belakang imam, bukan di kanan ataupun di kiri. Kalau imamnya perempuan, sunnahnya mereka sejajar, imam dengan makmum. Nah, termasuk kemakruhan musawatul imam fil mauqifi, makmum dengan imam itu sejajar, khusus laki-laki ya. Laki-laki berimam makmum, mereka sejajar. Nah, ini kena hukum makruh. Kalau perempuan sunnahnya malah sejajar. Oh, ini Ustaz, desain dengar masjid sekarang itu yang ngetren kan bulat. Karena secara efektivitas itu kurang bagus. Kalau bulat nanti banyak shaf terbuang, ya, ruang terbuang. Seperti masjid IKN itu. Yang mana? Yang sekarang masjid IKN itu kan bulat. Oh. Kadang-kadang sekarang tuh karena pengaruh tren gitu. Nah, secara bikinnya lebih diperhatikan. Itu membuang-buang ruang.
Kalau enggak, masjid dalamnya tetap persegi, cuma luarnya bungkusnya saja yang bulat gitu. Mungkin enggak itu? Itu terbuang. Kadang-kadang kan jamaah sampai luar. Oh gitu. Iya, sampai luar. Enggak, pembungkus aja. Jadi masjid Jadi pelataran pelatarannya aja yang dibuat bulat. Misalnya Selasa. Oh enggak masalah. Yang kita pikirkan adalah ruang utamanya. Ruang utamanya. Tapi kadang-kadang kan kalau lingkaran bisa di kotak ke dalam lingkaran itu kan ada yang pemberengnya tuh. Iya. Tidak efektif. Iya, buang ruang. Iya. Tidak usah aja. Nggak usah ikut tren. Berarti Bapak yang buat tren masjid yang sesuai syariat. Gitu. Muwafaqatul imam fil af'ali, termasuk daripada kemakruhan lagi berjamaah adalah makmum menyamai, membarengi imam di dalam rukun-rukun fi'li. Imamnya rukuk langsung bareng rukuk, i'tidal bareng i'tidal, sujud bareng sujud. Nah ini hukumnya makruh. Ini khusus rukun fi'li. Sedangkan rukun qauli, ucapan, imam baca bismillah, kita ikut bismillah, alhamdulillah ikut alhamdulillah, nggak ada hukum makruh. Ya, kalau seperti tarawehnya ekspres nih, dikhawatirkan nanti kita setelah umpama membaca Fatihah setelah aminnya imam, imam baca Qul huwallahu ahad gitu kan, kita nggak kekejar Fatihah, maka lebih baik baca Fatihah bareng dengan imam. Atau imam bismillahirrahmanirrahim, kita ikut bismillahirrahmanirrahim gitu ya, di belakangnya. Nah, menyamai, membarengi rukun qaulinya imam nggak ada hukum makruh. Yang dihukumi makruh kalau bareng dengan rukun fi'linya imam. Rukun perbuatan, rukuk, sujud, i'tidal, itu yang dihukumi makruh. Setelah aminnya imam kita al-fatihah sendiri gitu. Iya. Tapi kita sambil ngantuk atau muak gitu, Ustaz. Baiknya kita selesaikan dulu muaknya kita atau bisa selanjut. Syarat baca Fatihah adalah memperdengarkan huruf-hurufnya, menyuarakan huruf-hurufnya. Kalau kita membaca Fatihah sambil menguap, pasti ada huruf yang tidak tersuarakan. Dan itu menjadikan tidak sah. Sering ya, Ben? Saya pikir dulu, Pak. Selesaikan nguapnya dulu. Betul, selesaikan nguapnya dulu, baru baca. Terus minum. Nah, tadi kita membarengi rukun fi'linya imam kan makruh, kecuali dalam 3 hal. Kita membarengi rukun fi'linya imam dalam 3 hal ini malah hukumnya sunnah. Apa itu? Yang pertama, inda ta'min, ketika kita membaca amin. Imam amin, kita bareng amin, itu sunnah. Yang kedua, soal rahmah, ketika imam membaca surat tentang rahmat, kita membaca juga di sana, artinya berdoa. Contoh, umpama soal rahmat itu apa namanya? Apa contoh ayatnya? Rabbi hasibni hisabai yasira, umpamanya itu di surat Al-Ghasyiyah. Atau di surat Al-Ghasyiyah aja lah, inna ilaina iyabahum tumma inna alaina hisabahum, kita berdoa Rabbi hasibni hisaban yasira. Nah, ini hukumnya sunnah. Atau meminta perlindungan. Nah, contoh umpamanya imam membaca surat Al-Qari'ah di akhir narun hamiyah, kita membaca apa? Nas'alukallahal afwa wa nas'alullahal afwa wal afiyah. Nah, ini meminta rahmat,
berdoa minta rahmat, berdoa minta perlindungan dari api neraka, itu hukumnya sunnah berbarengan dengan imam. Gitu ya. Dan yang ketiga, ketika imam tadi membaca doa kunut yang mulai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu ma walait wa la ya'izzu man atait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Imam baca itu, kita pun ikut baca itu. Nah, ini 3 hal tersebut hukumnya adalah sunnah. Selain itu nanti terkena hukum makruh. Wa sholatu munfaridan anis shafi, dalam mazhab Syafi'i, orang yang sholat menyendiri, artinya dia itu sendirian, yang lain shaf 1, 2, 3 ada orangnya, dia sendirian di shaf keempat, maka itu terkena hukum makruh. Ya, dalam mazhab Hambali, ketika dalam satu rakaat dia sendirian, nggak ada temennya, maka batal salatnya. Mazhab Hambali. Kalau Syafi'i hukumnya makruh. Wartifaul ma'mum anil imam wal aksu li ghairi hajatin. Nih, penting juga, imamnya berada di tempat yang tinggi, makmumnya berada di tempat yang rendah. Atau dibalik, makmumnya tempatnya tinggi, imamnya rendah. Nah, beda ketinggian dalam imam makmum itu hukumnya adalah makruh tanpa ada keperluan. Beda halnya dengan ketika adanya keperluan. Contoh, zaman dulu ke gambar belum ada mikrofon. Imam ini ketika sejajar, makmum di paling belakang nggak kedengar. Akhirnya gimana? Imamnya ditinggikan agar suaranya kedengar oleh makmum yang paling belakang. Ini ada keperluan nih, maka diperbolehkan. Nah, zaman sekarang apa keperluannya? Meninggikan pengimaman, mimbar. Ada kebutuhan apa? Masjid itu yang seperti itu dapat penghargaan. Kenapa? Batasannya nggak ketinggian. Ada. Batasannya tidak lebih daripada 3/4 dirok. 3/4 dirok berarti sekitar 30 cm-an. Lebih dari itu maka terkena hukum makruh. Kurang dari itu enggak masalah. Di Turki itu ada masjidnya seperti itu. Jadi jamaahnya mungkin begitu. Itu kenapa itu? Struktur tanah bukan? Enggak. Bukan tekstur tanah asli, struktur tanah. Sebetulnya itu kan basement. Ada di bawah, jadi liftnya itu di bawah. Hanya kan itu sebetulnya bisa kalau dirasain. Mungkin ini hanya meminta aja. Saya juga ragu sebetulnya. Jadi awalnya saya juga ragu ini benar kan kalau tinggi. Kalau ada. Apa karena belakangnya makin ke atas tuh, biar bisa ngeliat imam gitu. Juga sih sebetulnya. Kayak stadion nanti. Iya. Kalau bisa kuliah gitu kan ada alasannya untuk belajar itu. Kalau untuk sholat, nggak ngaruhnya. Ya selama ada kebutuhan maka diperbolehkan, tidak ada hukum makruh. Tapi kalau nggak ada kebutuhan maka hukumnya menjadi makruh. Kalau misalnya untuk akustik saja misalnya, mungkin boleh ya. Kalau akustik bagusnya gitu. Keperluannya apa itu akustik? Akustik itu suaranya aslinya tuh. Oh gitu. Iya, kalau zaman dulu alasannya itu. Sekarang udah ada mikrofon. Kemudian kaunul imam lahinan. Lahnan la yughayyirul makna. Oh, sekarang termasuk ada kebutuhan itu, Pak. Masjidnya nggak muat. Akhirnya di tingkat 2, 3, 4 dan seterusnya. Imam berada di tingkat pertama. Itu karena kebutuhan. Meningkat, makmum ada di tingkat kedua, imam berada di tingkat pertama. Itu tidak terkena hukum makruh. Makanya syaratnya ada yang menyambung melihat itu ya? Enggak. Yang waktu kemarin yang ada misalnya kaca itu yang tidak nyambung misalnya. Selama berada di dalam satu masjid,
Intinya si makmum itu mengetahui perpindahan rukunnya imam, mau dengan melihat atau dengan suara. Makanya dengan suara saja udah sah. Yang penting makmum itu bisa sampai ke imam dengan cara apapun. Kecuali aula seperti ini saja. Nah ini bukan masjid. Nah ini baru disyaratkan harus melihat atau mendengar suara dan harus bisa sampai ke imam tanpa memalingkan dada dari arah dengan dinding gitu ya. dinding. Saya kan ada ruang serbaguna yang di lantai bawah. Ruang sholat di atas. Ya. Nah itu diperbolehkan syaratnya gimana? Itu bukan masjid. Masjid. Oh masjid. Kalau masjid kan biasanya sekarang tuh masalah itu kan di atas ya ruang sholat. Enggak, yang di bawahnya ruang serbaguna itu, ya, di bawah. Dia itu masuk masjid tidak? Masuk. Oh masuk masjid. Satu masjid ya, satu bangunan. Ya. Tanahnya berarti diwakafkan. Iya, kan satu dari masjid itu naik dulu ke lantai sholat. Iya. Nah yang level bawahnya itu ruang serbaguna. Ya selama itu masuk ke masjid maka aman, tidak enggak masalah. Yang penting dia bisa mengetahui pergerakan imam, maka sah imam makmumnya. Kalau kita ini takutnya bisa kan kadang-kadang suka pakai TV. Iya. Iya di bawah pakai TV. Kan ada suara masih. Ya kalau misalnya tiba-tiba. Oh, lah itu. Nah. Dan ini terjadi di masjid-masjid yang mana ruangannya ibu-ibu, jamaah ibu-ibu itu tertutup rapat. Nah, sedangkan ketika nggak pakai mikrofon atau mikrofonnya mati, ibu-ibu nggak dengar sama sekali. Nggak tahu imamnya sekarang ngapain, itu tebak-tebakan aja. Guys, rukuk lah, apa gitu. Nah, itu nggak sah langsung, putus. Jamaah mereka putus, maka si ibu-ibu ini harus mufarokoh, niat memisah dari imam. Kalau tidak niat memisah, maka langsung batal salat mereka. Gitu. Kalau di dalam masjid syaratnya harus tahu. Iya, suara atau dengan melihat. Iya, kita melihat langsung imamnya atau melihat makmum yang melihat imam, atau dengan TV tadi juga bisa. Kalau kita di Mekah misalnya, kan di penginapan itu ada TV yang nyetel suara imam lagi sholat di situ. Iya. Kita ngikutin imam lewat TV itu bisa? Kalau madhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali tidak bisa. Karena syarat orang jamaah di luar masjid itu harus sampai kepada imam tanpa memalingkan dada dari arah kiblat. Jalan ya lurus aja gitu. Nah sedangkan dia di dalam hotel, dalam penginapan, mau sampai ke imam Masjidil Haram harus belok-belok dulu kan. Masalahnya itu ya? Iya, ini di luar masjid lah ya. Nah, harus ini jalan biasa, nggak boleh jarang seperti geyep miring, nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh jalan miring. Harus lurus. Lurus, maju, nggak boleh mundur gitu. Nah, sedangkan mazhab Maliki nggak mensyaratkan itu. Dalam mazhab Maliki, selama makmum mengetahui pergerakan imam, sah jamaah mereka. Walaupun makmum letak tempatnya itu lebih depan daripada imam. Dan ini yang dilakukan sekarang, imam di Masjidil Haram, itu tempatnya mungkin saf ketiga daripada makmumnya. Gitu. Di Masjid Nabawi mah di depan banget di makmumnya. Iya. Cowok macam jadi kecampur. Itu kalau tadi di hotel itu mazhab Maliki sah, ya diperbolehkan. Tapi tiga mazhab tidak. Enggak sah karena mensyaratkan tadi harus bisa sampai ke imam tanpa memalingkan dada dari arah kiblat dan jalannya harus normal, nggak boleh miring, nggak boleh mundur. Kemudian kaunul imami lahinan lahnan la yughayyirul makna. Dimakruhkan lagi kita sholat berjamaah ketika imamnya kita itu orangnya lahan,
lahan itu pelo atau membaca Fatihahnya ndak fasih, tetapi tidak merubah makna. Apa contoh nggak merubah makna? Umpama pakai lahjat hadromaut, mustaqim jadi mustagim, ya kan? Lahjat hadromaut, mustagim itu hukumnya makruh, walaupun enggak merubah makna. Karena kalau sampai ngerubah makna baru hukumnya batal, nggak sah. Contohnya mustaqim pakai lahjat Mesir jadinya mustaim, mereka ngucapin qaf jadi a. Ya, kola menjadi ala, man yagul, man yaul, jadinya gitu. Ya kan jauh berbeda. Mustaim jadi ista'ama yastaimu artinya bosan, sedangkan mustaqim artinya lurus. Gitu. Mustagim itu lahjat yang tidak merubah makna, maka hukumnya makruh. An'amta alaihim, dia diubah menjadi an'amtu alaihim. Nah, ini lahjat juga kesalahan dalam pengucapan, tetapi bisa merubah makna. An'amta yang engkau Allah beri nikmat, tapi kalau an'amtu yang aku beri nikmat. Jauh. Kalau an'amti yang engkau perempuan jadinya. Nah, ini merubah makna. Nah, kalau dia bacanya an'amtu alaihim ya batal. Tidak sah gitu. Termasuk yang tidak merubah makna itu bacaannya orang-orang Pakistan, walau dolin dibaca walau zolin, itu tidak merubah makna. Selama itu tidak merubah makna, maka tidak membatalkan sholat, tapi hukumnya makruh. Yang terjadi lagi di Indonesia, alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, ngalamin merubah makna enggak, tapi hukumnya makruh. Kalau bisa suruh bilang ain dulu gitu. Ada yang susah. Iya, belajar. Ada yang malah amta alaih itu susah tuh. Nah, itu mereka bukan, ya terbalik-balik, bacanya an amta jadinya gitu ya. Hamzah jadi ain jadi hamzah. Itu merubah makna. Ya, merubah makna. Berarti batal. Batal. Makanya harus belajar. Imam diharuskan belajar. Selama imamnya itu merubah makna Fatihah, maka membatalkan. Imamnya batal, makmumnya pun batal. Kalau kita tahu imamnya itu sering begitu tuh, balik mana an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kita sebaiknya karena kalau kita dia sering lah, bukan imam tetap, tapi sering. Baiknya kita memisah diri atau kita membaca sholat bareng mereka, tapi kita mufarokoh. Kalau kita orang yang qori bisa membaca Fatihah dengan benar, kita nggak boleh bermakmum dengan mereka. Nah, untuk menghindari fitnah itu ya kita akhirnya mufarokoh supaya sah sholat kita ini muktamad, maka kita memisahkan diri dari jamaah, sholat sendiri. Tapi kalau kita jadi sosialnya gimana ya Ustaz, kalau setiap imamnya itu yang mau ikutan bareng itu malah memisahkan diri gitu. Enggak, maksud memisahkan diri itu tetap di antara jamaah, enggak minggir kita enggak berpindah tempat. Cuma berniatnya aja. Dalam niat kita di tengah-tengah mereka, niatnya sholat sendiri aja gitu. Nanti bacaannya kita dipanjangkan. Ada pendapat yang dhaif tapi ya lemah, kita diperbolehkan ikut dengan imam yang salah bacaannya, tapi lemah banget gitu. Ya lebih baik kita mufarokoh, sholat sendiri tetapi di tengah-tengah mereka. Orang Sunda kebanyakan ja dengan za. Iya. Alhamdulillahnya di Fatihah itu nggak ada huruf fa. Iya. Fa nggak ada.
Kemudian zal nggak ada. Kalau di surat-surat itu nggak apa-apa. Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Rukunnya kan Rukunnya aja. Nah, di rukunnya aja. Jadi orang Sunda aman. Orang Jawa. Al-Fatih. Al-Fatih. Orang Jawa itu ngalamin itu masih orang sepuh-sepuh tapi ya masih banyak yang kayak gitu. Lah itu di kantor kan juga jadi kalau Pas ngomong kadang-kadang panggung suka ketawa dia Nah, ini tanggung jawab bersama, berarti harus diadakan tahsin, pembelajaran, pengucapan, pelafalan huruf itu harus ada. harus ada ayo baca. terjadinya aja masih salah. Kemudian at-tabligh li ghairi hajatin. Nah, ini mubalik tanpa ada hajat. Imamnya Allahu Akbar, makmum bawa mic Allahu Akbar. Ini namanya mubalik. Tanpa keperluannya apa sih mubalik itu? Oh, padahal udah pakai mic, yang lain kan udah pada dengar semuanya. Kalau di itu seperti Masjidil Haram, Iya, itu nggak ada keperluan. Apa keperluannya? Kan udah pakai mic imamnya. tapi ada. Iya, itu hukumnya makruh. Oh, Tidak batalin sholat, tapi terkena hukum makruh. Zaman dulu ada mubalik karena nggak ada mikrofon. Ya mubaliknya suaranya kenceng gitu untuk menyampaikan suara imam. Oh, imamnya rukuk nih, imamnya sujud nih gitu. Sekarang udah ada mikrofon, jadi mubalik itu tidak diperlukan. Kecuali kalau diperlukan, nah itu. Tapi memang kejadian sih Ustaz. Kemarin di Masjidil Haram jadi si imamnya Mati. putus. Nah, Jadi mau baliknya yang nyambung kenceng. Nah, kejadian sekali gitu. nah kalau itu nggak ada hukum makruh. Situasional kayaknya. Mungkin dikhawatirkan ada yang kejadian mal teknis gitu. Iya. Idza zada ma bainal imami wal ma'mum aktar min thalathati adra. Min thalathati adru'in meter wanus takriban. Ketika antara imam dan makmum lebih dari 3 dhira' 1,5 meter, maka hukumnya makruh. Imam di sini, makmumnya di shaf 1 2 3. Nah, lebih dari 1,5 meter, maka kena hukum makruh. Dari ini berdirinya imam. Enggak, ya apa namanya? Tumit. Dari tumit ya, enggak, dari kaki. Kakinya imam dengan kakinya makmum. Makanya di Darul Barokah sering saya pundurin karena terlalu maju. Terlalu dalam itu. Nah, itu hukumnya makruh. Ya. Kenapa? Jadi kalau imam tuh berdiri tuh bisa lihat kontrol saf. Iya, mundur ya. pundurin, jangan terlalu maju. Nah, hukumnya makruh, bukan mengatakan terus tidak sah sholat, enggak, terkena hukum makruh. Begitu juga shaf pertama dengan shaf kedua, ketika lebih dari 1,5 meter, makruh. Itu hukumnya makruh. Atau ke kanan kiri. No, ada orang sholat di tengah, kemudian kanannya itu 1,5 meter jauh. Nah, ini nanti hukumnya juga makruh. Jadi depan belakang, samping kanan, samping kiri. Lebih dari 1,5 meter, maka hukumnya makruh. Kalau di Mauti yang bikin kapet buat masjid, kadang-kadang cuma 1 meter. 1 meter kan kejedot. Nah, itu dilebihkan. Harusnya 120 kan. Jadi aman ya. Tapi yang 1 meter jedot semua Iya, padat orang. Tapi kan itu. Patokan kapan sih sholat jamaah itu bisa hilang keutamaannya? Patokannya adalah semua kemakruhan yang dilakukan di dalam sholat berjamaah itu bisa menghilangkan, mengurangi pahala
fadilah keutamaan sholat jamaah. Ya, kalau kita sholat jamaah kok ngelakuin kemakruhan, ya udah kurang. Nggak pakai peci dalam sholat jamaah kan makruh, ya kan, nggak pakai penutup kepala. Nah, maka akan berkurang tuh pahalanya. 27 derajat, tetapi berkurang lagi. Dengan apa lagi? Berkurang lagi, ya gitu. Mengurangi pahala. Masail fi sholatil jamaah, ada beberapa masalah di dalam sholat berjamaah. Idza lam yajid jama'atan illa khalfa mubtadi' au nahwihi kafasikan fal infirad afdal inda Ibnu Hajar. Ketika kita tidak bisa menemukan jamaah sholat kecuali imamnya seorang yang ahli bid'ah atau orang yang fasik, maka lebih baik berjamaah dengan mereka atau kita sholat sendiri. Maka menurut Ibnu Hajar sholat sendiri lebih utama. Tetapi menurut Imam Romli ya jamaah afdol. Berjamaah tentu lebih utama menurut Imam Romli. Wal infirad fil masajidi tsalasa as-salat munfaridan fil haramain al-Makki wal Madani wal Masjidil Aqsa afdal minas shalah jama'atan fi ghairihima inda Romli khilafan li Ibnu Hajar. Salat di 3 masjid, masjid apa? Haramain Makkah Madinah dan Masjidil Aqsa. Di sana salat di sana sendirian, tidak berjamaah, itu lebih utama daripada salat jamaah di selain 3 masjid itu. Menurut Imam Romli, ya, menurut Imam Romli. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar ya jamaah lebih utama, walaupun tidak di 3 masjid ini. Dan jamaah di 1 masjid, al jamaah lirrajul fi sholatil maktubah fil masjid afdal minal bait. Ada orang yang jamaah sholat fardu 5 waktu di masjid, ini akan lebih utama bagi laki-laki daripada sholat jamaahnya di luar masjid. Jadi kita jamaah di sini ini nggak lebih utama. Nah, nggak lebih utama kalau dibandingkan dengan jamaah nanti di masjid. Nah, jamaah di sini tidak di masjid itu lebih utama daripada sholat sendirian di selain masjid, atau bahkan sholat sendirian di masjid. Ya, jamaah di luar masjid lebih utama daripada sholat sendirian di masjid, gitu ya. Apalagi sampai di rumah, ya tentu lebih baik berjamaah. Tabayyunu halati imamihi, ketika imamnya kelihatan jelas, oh ternyata imam saya itu orang fasik, ternyata imam saya itu ummi, ternyata imamnya tuh perempuan, kan nggak sah itu ya. Lah terus bagaimana? Apa yang dia lakukan? Maka dia itu berkewajiban untuk mengulangi. Ini udah beres nih, imamnya ternyata orang kafir umpamanya, orang kafir dia ngimami sholat, beres salam ternyata ketahuan imamnya kafir, kan nggak sah sholatnya, maka kita wajib mengulang kembali sholat kita. Nah terus kalau ternyata imamnya batal bagaimana? Imamnya muslim, kemudian dia ngimami sholat, salam, beres salam baru keinget, loh ternyata saya tadi itu belum wudhu, gitu kata imam. Gimana, sah sholat atau tidak? Makmumnya sah, imamnya yang tidak sah, harus mengulang kembali. Kaidahnya ketika pembatalan sholatnya itu berupa pembatalan yang khafi, yang samar, orang ketika ngelihat itu nggak tahu gitu, maka makmumnya sah semuanya, imam yang tidak sah. Beda halnya ketika pembatalannya itu kelihatan oleh mata kita. Contoh, si imam itu di kakinya ada kotoran cicak atau najis, kan kelihatan kalau kita lihat, maka batal sholatnya makmum, batal sholatnya imam, harus ngulang dua-duanya. Nah,
Intidharul imam lidakhil yustahabu fi ruku' wa tasyahudil akhir bi syurut sab'ane. Boleh kita menunggu makmum, boleh kita sebagai imam menunggu makmum di dalam dua hal. Dalam dua hal saja. Yang pertama di dalam rukuk dan yang kedua dalam tasyahud akhir. Boleh kita sebagai imamnya nunggu, itu baru persiapan tuh, ditunggu. Boleh nunggunya tapi di dalam dua hal ini, rukuk dan apa? Tasyahud akhir. Ada tambahan, ada yang mengatakan boleh lagi di dalam sujud yang terakhir. Kita boleh nunggu makmum tapi dengan syarat 7. Yang pertama, an ya'ta kita dakhil idraka rok'ah birruku'i, orang yang baru akan masuk itu menemukan satu rokaat kita dengan cara rukuk. Kalau kita tunggu terus dia tidak menemukan satu rokaat, tidak usah ditunggu. Yang kedua, an la ya'tatil but fi taharrumihi, yaitu tidak terbiasa lemot lambat di dalam takbiratul ihram. Ada orang masuk masjid tapi muter dulu, nggak takbiratul ihram dia. Muter dulu di sana, nggak tahu ngapain, pokoknya menyibukkan diri lah gitu. Ada orang anak-anak kecil kayak gitu, maka dia nggak perlu kita tunggu, tidak ada kesunahan kita tunggu, tidak ada apa, nggak memenuhi syarat. Yang kedua, an yadunna ityanahu bitaharrum alal wajhi syar'i, dia itu bisa bertakbiratul ihram dengan benar. Kalau umpama kita tunggu dalam rukuk di rakaat terakhir, dia nggak akan takbiratul ihram dengan benar, maka tidak sah kita tunggu. Udah tinggal aja. Wa an la yakhsha khurujal waqt, kita tidak khawatir keluar waktu sholat dengan sebab menunggu habis waktu sholat, maka tidak ada kesunahan kita menunggunya. Dan yang kelima, menunggunya tidak terlalu lama. Ya, nunggu sampai 1 menit dan nunggu orang yang akan masuk, ya maka tidak ada kesunahan. Dan keenam, orang atau imam itu tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Oh, itu saya tunggu, oh kalau orang itu saya tinggal, itu enggak, tidak ada kesunahan untuk menunggu. Yang ketujuh, an yakun antidharuh liwajhillah, dia menunggu memang niatnya karena Allah Ta'ala. Ya, bukan karena itu kakakku, itu bapakku akhirnya ditunggu, ya, maka tidak ada kesunahan. Nah, dan pembahasan terakhir dalam berjamaah yaitu tentang i'adah. Di dalam sholat itu ada 4 macam. Yang pertama ada sholat ada, kemudian ada sholat qadha, ada i'adah, ada mu'adah. 4 hal ini dalam sholat. Yang pertama ada itu melakukan sholat yang belum dilakukan pada waktunya. Melakukan sholat yang dia belum melakukan sholat itu dan dilakukannya pada waktunya. Seperti ini sekarang waktu isya, seseorang belum sholat isya, dia sholat isya sekarang, namanya ada. Sholat pada waktunya. Oke. Yang kedua, sholat qadha, melakukan sholat di luar waktunya, namanya qadha. Seperti ini sekarang waktu isya, dia tadi belum sholat maghrib atau sholat maghrib tapi batal, tidak sah, lakukan sekarang, nah berarti namanya qadha. Yang ketiga ada namanya sholat i'adah. Sholat i'adah itu melakukan sholat pada waktunya, melakukan sholat yang belum sah dan dilakukan pada waktunya, ya. Melakukan sholat yang belum sah pada waktunya, itu namanya i'adah. Kita tadi udah sholat isya, kemudian Kang Agung, ternyata celana saya tadi itu najis, kena pipis gitu, baru keinget sekarang, sah nggak sholat tadi? Enggak, karena kena pipis najis toh, terus diulang lagi. Nah berarti mengulang sholat pada waktunya, sholat yang belum sah, namanya i'adah. Oke. Dan satu lagi sholat mu'adah, melakukan sholat yang sudah sah pada waktunya, namanya mu'adah. Tadi antum mudah sholat isya, datang nanti Mas Pur, siapa yang belum sholat isya, ayo sholat isya lagi yuk, gitu kan.
ayo sholat isya lagi. Dia udah sah sholat isyanya, tetapi dia sholat lagi. Namanya mu'adah. Jadi paham? Nah, sholat mu'adah itu diperbolehkan hukumnya sunnah, tapi dengan 14 syarat. Harus memenuhi 14 syarat. Yang pertama, kaunuha fardhon. Sholat yang dia lakukan, dia ulang adalah sholat fardu. Kalau sholat sunnah, maka tidak ada kesunahan untuk mengulang kembali. Yang kedua, kaunuha mu'adatan la maqdiyatan. Sholat yang dia ulang itu adalah sholat yang pada waktunya, bukan sholat kodok. Oh, punya utang sholat duhur, dikodok saat ini, kemudian dia mengulang lagi sholat kodok itu tidak ada kesunahan. Ya, sholat ada pada waktunya baru bisa. Wa kaunul ula sahihah. Syarat yang ketiga, sholat yang pertama isya tadi itu sah. Nah, tidak wajib mengulang lagi. Kalau wajib mengulang jadinya i'adah nanti ya. Sah, kalau sudah sah terus dia sholat lagi, barulah namanya mu'adah. Wa an la tazidal i'adah ala marrotin. Mengulang sholat itu nggak boleh lebih dari sekali. Tadi udah sholat isya, datang orang pengen berjamaah, kita sholat isya lagi, dan sudah selesai. Nggak boleh nanti datang orang lagi, sholat isya lagi, sholat isya lagi. Nah, itu tidak ada kesunahan. Ya, kesunahannya cukup ngulang sekali saja. Wa an yanwiya biha al-fardiyah, yaitu niatnya niat fardu. Ya tetap niatnya usolli fardol isya'i. Ya, diniatkannya fardu. Wa an ya'taqida bihan nafliyah, dan dia harus meyakini bahwa mengulang sholat isya tadi yang sudah sah itu hukumnya adalah sunnah. Ada keyakinan itu hukumnya sunnah. Antusalla kulluha jama'atan, dia itu berkewajiban melakukan sholat yang kedua dalam keadaan berjamaah. Sholat yang pertama udah berjamaah, sholat yang kedua yang diulang pun harus berjamaah. Tidak bisa sendiri diulang lagi sholatnya, enggak ada. Atau sholat yang pertama itu tidak lebih baik daripada sholat kedua. Contoh, sholat yang pertama itu berjamaah cuma dengan 5 orang, sholat yang kedua dengan 1000 orang. Itu lebih baik sholat yang kedua, maka boleh diulang kembali. Nah, itu pun cukup sekali ya, enggak boleh lebih. Antaqa fil waktu min harokatun fa'aktar, ya, terus sholatnya itu masih pada waktunya, tidak keluar dari waktunya. Wa an yanwiyal imam al-imamah, khusus bagi imam, dia udah sholat isya, dia ngulang lagi isyanya dan dia jadi imam, dia wajib berniat menjadi imam. Wa antu ada alam ma'aman yaro jawazal i'adah, dia itu mengulangi lagi sholat itu bersama orang yang meyakini bahwa mengulang sholat itu boleh. Beda dengan pendapat Hanafi. Hanafi tidak mengatakan tidak boleh mengulang sholat yang sudah sah. Hanafi mengatakan seperti itu. Dan ke-11, an yakuna fiha tawabul jamaah halal ihrami biha, dia itu mendapatkan sholat pahala sholat berjamaah ketika takbiratul ihram. Beda dengan dia itu sholat sendiri dulu baru kemudian jamaah. Nah, dari awal harus berniat berjamaah. Kemudian bukan sholat syiddatul khauf, bukan sholat dalam keadaan sangat takut, dan an la takuni i'adatu halil khuruj minal khilafi, dia tidak melakukan i'adah itu karena keluar dari perkhilafan. Nah, terakhir antakuna sholat an la takun sholat jenazah. Sholatnya bukan sholat jenazah. Saya udah nyolatin jenazah, kemudian saya mau sholat lagi, ini nggak ada kesunahan. Ya, beda dengan saya nyolatin, Kang Agung belum, akhirnya nyolatin, boleh. Pak Enwi belum, akhirnya nyolatin, maka boleh. Tapi satu orang yang sama melakukan sholat jenazah yang sama 2 kali lebih, itu tidak ada hukum sunnah. Udah pernah sholat mu'adah ini? Belum pernah. Tapi pernah tahu kan? Waktu di Masjid Blok M. Jadi gitu, jadi si imamnya tuh sholat lagi kan? Tapi yang lainnya
boleh yang kayak gitu. Kalau kami dulu ya hampir sering ketika pulang dari kampus kita udah sholat, dia telat gitu, makan dulu lah apalah gitu, baru sampai asrama, sholat yuk, siapa yang belum sholat gitu, udah semuanya, ayolah bantu katanya. Nah kita bantu berjamaah bareng gitu. Nah, beres sholat jamaah, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sholat musafir. Ya, sholat musafir, sholat menjamak atau mengqashar, dan syarat-syaratnya. Ada pertanyaan? Cukup ya, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita telah selesai mengkaji tentang sholat jamaah. Allah menjadi ilmu baru buat kita. Amin. Mudah-mudahan kita doakan juga kepada teman-teman yang lain bisa mendapatkan